Mari kita sambut dengan gembira Ibu Sari Prameswari atas penghargaan kontribusi luar biasa. Selamat. Sisi, ayah bangga padamu. Kamu sudah menjadi ahli medis, spesialis kanker tulang. Sayangnya, aku malah kena kanker tulang. Tapi tenang saja, aku pasti takkan menyusahkanmu. Surya, kamu tahu aku spesialis kanker tulang. Kamu masih bohong untuk menipuku. Caramu ini hanya membuatku makin benci kamu. Kalau dulu bukannya kamu mengusir ibuku dari rumah, aku takkan punya masa kecil sengsara. Jangankan bohongi aku kalau kena kanker. Kalaupun kamu mati, aku takkan menemuimu. Pak Pratama, bukankah sudah kubilang jangan terlalu emosi? Gak apa-apa. Aku hanya senang. Donor cocok untukmu belum juga ditemukan. Kok masih bisa senyum? Lihat ini. Pak Pratama, gantungan HP Anda sudah rusak begini. Kemarin lewat toko HP, saya belikan yang baru. Makasih. Anda belum bilang kenapa senang. Anak saya dapat penghargaan. Aku senang. Gantungan ini diberikan oleh anakku. Meskipun murah, tapi aku selalu simpan. Sayangnya sudah rusak. Pak Pratama, Anda sangat sayang anak Anda. Sebaiknya Anda bilang padanya. Kalau dia bersedia untuk cocokkan, masih ada harapan terakhir. Kalau tidak... Baik. Sisi. Bukankah sudah kubilang, jangan telepon kalau nggak ada perlu. Sisi, ayah kena kanker. Bisa nggak? Dasar penipu. 15 tahun lalu kamu bohongi aku. Kamu bilang ibuku meninggalkanku. Kamu pikir aku masih percaya omonganmu? Sisi, ayah nggak bohong. Ibumu... Surya, jangan buat bohong lagi untuk memfitnah ibuku. Aku nggak akan percaya kamu. Bukankah kamu kena kanker? Kalau gitu aku harap kamu cepat mati untuk menebus dosa ibuku. Pak Surya, tenang. Tenanglah. Saya Dr. Andi dari RS Sejahtera. Ayah Anda dirawat di sini. Sudah beberapa bulan. Saya tak pernah lihat Anda datang menjenguknya. Saya belum pernah lihat anak yang tak tahu terima kasih seperti Anda. Kalau Anda tidak datang menjenguknya lagi... Demi menipuku, kamu bahkan sewa orang untuk berakting kan? Surya, aku tahu kamu bisa dengar. Dengar ya. Waktu kecilku tak punya kasih ibu. Semua karena kamu. Aku tak akan pernah memaafkan. Pak Surya, kondisinya memburuk. Segera tangani. Kenapa sayang? Berantem lagi sama ayah? Iya. Padahal karena kamu, aku sudah mau mengajaknya ke kota. Tapi dia malah telepon untuk menipuku. Dia bilang dia kena kanker. Dia pasti mau uangku lagi. Kanker? Ini serius loh. Sisi, telepon lagi dan tanya jelas. Kalau ini benar dan kita abaikan, kita akan menyesal seumur hidup. Tidak mungkin. Sayang, kamu nggak tahu. Surya itu bukan orang baik. Sejak kecil, dia selalu memukul dan memarahi ibuku. Sisi, ayo ikut Mama. Mau kemana, Mama? Anakku, Ayah punya wanita lain. Dia tak mau Mama dan Sisi lagi. Mama akan bawa kamu ke tempat lain. Mau apa? Sisi, nurut ya. Pergi ke rumah tante dulu. Masuk sini. Masuk!
Kalau tak kulihat sendiri, aku tak akan tahu kalau mama waktu aku kecil menderita begitu. Selain punya wanita lain, malah memukul mama. Sejak saat itu, aku sudah benar-benar kecewa padanya. Sisi, itu sudah lama berlalu. Mungkin ada salah paham. Aku sudah tanya mama. Mama terjerat wanita lain. Dia bahkan mau menjual kita. Apalagi dia memukul mama. Aku lihat sendiri. Mana mungkin salah paham. Dok, keluarga pasien tak bisa dihubungi. Ternyata Sisi tak pernah memaafkanku. Aku cerai dari Bu Melati. Semua itu demi dia. Kenapa dia tak mengertiku? Aku benar-benar salah. Aku janji takkan mengulanginya lagi. Aku takkan mengulanginya lagi. Tolong maafkan aku, Surya. Aku sudah bilang padamu, jangan berjudi. Kamu malah tak dengar, malah makin parah. Kali ini, kamu bahkan kalahkan Sisi. Dia itu anak kandungmu. Enyah dari rumah ini. Surya, maaf. Tolong jangan usir aku. Aku tak seharusnya pergi main mahjong sama mereka. Tapi uangku habis kalah. Aku mohon, maafkan aku ya. Cuma anak. Kalau nggak ada, kita bisa punya lagi. Kita jual Sisi ya. Aku mohon, mereka akan bunuh aku. Mereka akan bunuh aku. Kalau tahu begini, kenapa dulu begitu? Melati, mulai sekarang, setiap kata-katamu, aku. Karena pernah suami. Semua hartaku kukasih untuk bayar utangmu. Sendirian dengan Sisi. Surya, maaf. Tolong, percaya aku sekali lagi. Percaya aku sekali lagi. Ya, aku mohon. Sisi, akhirnya ayah akan mati. Ayah tak bisa lagi melindungimu. Tak sangka Pak Pratama orangnya baik sekali. Ternyata punya anak perempuan yang tega sekali. Iya, Pak Pratama biasanya pada orang di ruang sebelah. Dia selalu perhatian. Kok bisa jadi kata putrinya, ayah yang kejam sekali? Karena keluarganya tak datang. Bisa aja wasiatnya. Tua, dia tetap perhatian. Kita antar dia ke perjalanan terakhirnya. Baik. Bu, ini ultah pertama yang aku temani. Nanti, setiap ultahku akan temani ibu. Anakku baik sekali. Oh ya, Bu. Lalu, ibu kan suka rok itu kan? Aku belikan untuk hadiah ultah, untuk ibu. Anakku memang pengertian. Kamu tahu semua yang ibu suka. Sisi, gimana kalau kita telepon ayahmu, tanya dia mau ikut? Buat apa dia datang? Kamu lupa ya? Beberapa hari lalu dia telepon aku, bilang dia kena kanker. Kalau itu benar, gimana? Kalaupun dia mau bohong, gak akan bilang soal kanker untuk bohongin kita kan? Gimana Sisi? Kamu telepon dia lagi ya? Jangan-jangan dia benar-benar sakit. Aku telepon dia saja. Sisi, lihat emosimu itu. Nanti kalian berdua pasti berantem lagi di telepon. Menurutku, kita nikmati saja utang ibu dulu. Jangan sebut-sebut dia lagi. Benar juga. Aku tak akan biarkan dia merusak momen utah ibu. Surya, jangan harap kau bisa merebut posisiku di hati Sisi. Aku pasti akan mengusirmu dari hidup Sisi. Tunggu. Aku merasa ini tidak sesederhana itu. Halo, ini rumah sakit. Saya mau bertanya, di rumah sakit Anda ada tidak pasien bernama Surya Pratama yang menderita kanker?
Sisi, ayo ke rumah sakit. Kenapa, Rizal? Aku baru tanya ke rumah sakit. Di sana memang ada pasien kanker bernama Surya Pratama. Mertua benar-benar sakit. Cepat, ayo kita jenguk dia. Omong kosong. Kamu lupa ya? Orang seperti apa dia? Kayaknya cuma kamu yang percaya bohongannya. Itu info dari rumah sakit. Masa bohong? Ini... Aduh Sisi, ku dengar ayahmu punya teman di rumah sakit. Pasti dia bantu ayahmu bohongin kamu, menipu kamu. Benar. Pasti begitu. Jangan salahkan dia cuma mau dikasih simpati. Mau kamu lebih peduli padanya. Bu, lihat deh. Ibu selalu membelanya. Kalau dia setiga ibu saja, aku sudah bersyukur. Sisi, dia kan ayah kandungmu. Kamu akan menyesal. Aku ada urusan. Aku duluan. Kalian makan saja. Loh, Dokter Sari, akhirnya ketemu. ada apa? Dokter Sari, Rumah Sakit Sejahtera pagi tadi bilang ada pasien kanker tulang yang minta konsultasi dengan Anda. Mereka harap Anda segera ke sana. Ini datanya. Aduh Sisi, baru bisa kumpul sama ibu. Dia sudah terikat di RS itu 2 bulan lebih. Kok gini sih? Uta saja nggak tenang. Kalian ini nggak punya hati ya? Tante, setiap menitnya pasien bisa nyawanya terancam. Mohon Tante paham sulitnya kami sebagai dokter. Bu, kondisi pasiennya sangat darurat. Aku suruh orang antar ibu dulu. Aku kerja dulu, ya. Coba jelaskan singkat kondisi pasiennya. Pasien ini Margalin, sudah 10 tahun kanker tulang. Karena pekerjaannya sering sakit kaki. Saat terdeteksi, sudah stadium akhir. Orang yang kamu maksud, kok kondisinya sama seperti ayahku? Jangan-jangan itu dia. Hah? Benar dia. Sisi, jangan dipikirin ya. Ayahmu kan sehat-sehat saja. Mana mungkin dia kena kanker tulang? Ini kan khawatirnya berlebihan. Bukannya kamu bilang jangan urus dia. Lihat kan, kamu khawatir lagi. Siapa suruh dia selalu bikin masalah? Andai aku besar di samping ibu, gak akan selalu kena imbas darinya. Bener juga, dia kan selalu bikin kesel. Mana ada pasien kanker tulang stadium akhir. Apa? Meninggal? Dokter Sari, pasien ini sudah meninggal. Tapi pihak RS masih minta kita ke sana untuk bantu analisis kasusnya sebagai penjelasan untuk keluarga. Bu, otak kita gak kelar. Nanti kita lanjutkan ya. Jangan-jangan dia benar-benar meninggal. Jangan, nggak bisa. Aku harus ke sana. Jangan, sebelum Sisi tahu soal ini, harus kuurus, biar dia benar-benar lenyap dari hidup Sisi. Maaf Bu, kamar ini sudah tidak ada pasien lagi. Maaf, mau cari siapa? Saya mantan istri Pak Surya, dia di ranjang mana? Anda sudah terlambat. Dia sudah meninggal. Baguslah mati. Udah mati. Sisi sekarang hanya milikku. Uangnya, rumahnya, semua jadi milikku. Karena sudah mati, biar kau gunakan nilai terakhirmu. Sayangku, ayah baru-baru ini punya pacar baru. Ayah nggak punya uang, transfer 20 juta lagi. Aku akan membuat Sisi selamanya menganggapmu sebagai aitnya dan tak mau bertemu lagi. Dokter Andi, tadi aku bertemu mantan istri Pak Pratama. Orangnya baik sekali. Kok bisa punya mantan istri yang gak masuk akal? Itu urusan keluarga orang. Karena dia sudah tiada, laksanakanlah keinginan terakhirnya. Pak Pratama, semua organ tubuhnya didonasikan. Iya, dia orang yang sangat baik. Aku juga gak ngerti kenapa putrinya begitu benci padanya. Sampai tak mau bertemu untuk terakhir kali. Gak bisa, aku harus telepon dia lagi. Halo, Permisi, ini putrinya Pak Surya Pratama. Saya dokter pengobatnya. dokter pengobat apa? Jadi penipu pun payah. Kamu pacarnya yang baru ya? Mau nipu uang? Jangan harap.
Tolong sampaikan pada Pak Surya. Seumur hidupku, aku takkan kasih dia sepeser pun. Kalau dia punya nyali, bilang saja. Seumur hidupnya jangan pernah kembali ke rumah ini. Nak sayang, ayah baru-baru ini punya pacar baru. Ayah nggak punya uang, transferin ayah 20 juta lagi. Dulu aku kecil, kamu bohong, aku percaya. Aku sudah besar, gak akan percaya omonganmu lagi. Sini, ambil ini. Setujui saja ya, asal kamu setuju. Kelak di rumah ini, semua ikut kamu. Gak bisa. Aku melamar jadi pengasuh, bukan jadi ibu tirinya. Kamu anggap aku siapa? Aku? Cuma segini, mau beli aku untuk pura-pura jadi ibunya Sari dan suratin dia. Aku gak akan setuju. Penipu! Kamu cari wanita lain lagi! Mama pergi karena kamu! Aku takkan pernah memaafkanmu! Aku takkan pernah! Sisi. Dokter Sari, tadi Rumah Sakit Sejahtera sudah menghubungi. Pasien kanker tulang itu menyumbangkan jasadnya. Mereka ingin mengundang Anda untuk kelas terbuka. Bagaimana? Benarkah? Tentu saja saya mau. Silakan siapkan. Baik. Aku takkan pernah terpengaruh olehnya lagi. Aku harus kerja keras untuk membuat Mama hidup lebih baik, jauh dari bajingan itu. Donor tubuh. Sudah siap? Aku masih ada operasi. Jangan sampai terhambat. Dokter Sari, tenang saja. Semuanya sudah siap. Cuma menunggu Anda. Katanya donor ini kasihan sekali. Sejak sakit sampai dirawat, keluarganya nggak ada yang datang menjenguk. Iya, aku telepon anak perempuannya beberapa kali. Tapi dia nggak mau datang. Malah bilang aku penipu. Pak Surya itu orangnya baik. Mana mungkin dia penipu. Cuma anak-anaknya nggak berbakti. Jangan ngomong sembarangan. Dokter Sari sudah mau datang. Aku sudah lama jadi dokter. Kok tangan aku gemetar? Dokter Sari, ada apa dok? Gak apa-apa. Pasti aku terpengaruh Surya lagi. Sekarang akan saya tunjukkan ciri-ciri kanker tulang dan cara mendiagnosisnya. Agus, tolong buka untuk saya. Kebetulan sekali. Donor ini juga Surya Pratama. Sama nama dengan ayah Anda. Gak mungkin. Sama sekali gak mungkin. Dokter Sari, ada apa dengan Anda hari ini? Ayah Anda meninggal atau tidak? Apa Anda tidak tahu? Semua orang di bidang ini tahu, Dokter Sari terkenal anak yang berbakti. Aku pernah lihat, dia merayakan ulang tahun ibunya. Dokter Sari yang baik begini, mana bisa dibandingkan dengan anak durhaka donor ini? Betul, Dokter Sari kan spesialis kanker tulang. Kalaupun ayahnya sakit, pasti ke Dokter Sari untuk diobati langsung. Mana mungkin ke RS kita? Betul. Aku sudah telepon anak donor ini. Sudah ku telepon. Dia galak sekali. Mustahil itu Dokter Sari. Benar, tidak mungkin itu ayahku. Dia main cabul tiap hari. Kalaupun sakit, pasti penyakit kotor. Gak mungkin kanker tulang. Dokter Sari, lihat donor ini. Dia orang miskin. Dia tinggal di skuater Kampung Timur. Mana mungkin itu ayah Anda? Betul, pasti nama sama. Betul, banyak orang yang nama sama. Dokter Sari, Anda jangan sampai terpengaruh oleh mereka. Kami masih menunggu Anda mengajar. Dokter Sari, Anda tidak mungkin tidak tahu ayah Anda tinggal di mana, kan? Surya, kamu kemana? Kenapa gak diangkat? Angkat. Dokter Sari, kalau Anda nggak mulai, waktu operasi Anda sudah mau telat. Pasti bukan dia. Pasti bukan. Untung bukan dia. Seperti Dokter Sari yang profesional dan juga penuh kasih. Mana mungkin anak durhaka? Iya, anak durhaka itu nggak pernah muncul. Mana bisa dibandingkan dengan Dokter Sari. Para dokter, donor ini periode inkubasinya lama. Saat kambuh, sudah stadium akhir. Dokter Sari, bagaimana Anda bisa tahu?
Menurutku, kasus donor ini berbeda dari yang pernah saya temui. Jelas sekali, dari jaringan ototnya bisa kita ketahui. Dia sepertinya pernah bekerja berat. Kerja berat bertahun-tahun membuat pasien mengira sakitnya karena lelah. Lama-kelamaan akan melumpuhkan saraf pasien, menimbulkan ilusi. Benar kata Dokter Sari, sekarang banyak orang kalau merasa lelah cukup istirahat saja. Padahal ini semua bahaya. Benar, makanya kita lebih perlu penilaian profesional kita. Membantu pasien menemukan penyebabnya. Oh ya, katanya Anda pernah menjadi dokter pengobat pasien ini. Anda bisa mengkonfirmasi apa yang saya katakan benar. Dokter Sari benar. Pasien ini demi anaknya tahun-tahun kerja di proyek. Jadi pinggang dan kakinya terkena berbagai luka. Setiap kali sakit, dia minum obat nyeri untuk melumpuhkan sarafnya. Kerja di proyek, minum obat nyeri. Ini kok mirip banget sama ayahku? Dokter Sari, ada apa? Nggak apa-apa, mungkin cuma capek. Dokter Sari, luka di kaki pasien ini apa karena kanker tulang? Kok aku merasa aneh ya? Luka ini kok mirip banget luka kaki ayahku? Sisi, Ayah, kenapa ayah dorong aku? Tanganku luka. ayah lihat. Aku gak mau ayah, aku mau mama. Kalau mama ada, aku gak akan terluka. Sisi, jangan takut. Ayah antar ke rumah sakit ya. Ayah jahat. Ayah jahat. Suster, tangan anakku terluka. Ayah jahat. Lihat, kok jadi ayahnya. Nanti kalau kena infeksi, gawat. Cepat tekan. Kalau sampai terlambat, jangan salahkan aku. Sisi, nurut ya. Aku mau cari mama. Pak, kakimu juga luka. Mau diobati? Nggak apa-apa, anakku lebih penting. Demikian penjelasan hari ini. Ada pertanyaan lagi? Bisa diskusi dengan saya. Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Jangan-jangan, benarkah dia ayahku? Mikir apa sih? Nggak mungkin. Dokter Sari, kali ini saya sangat berterima kasih. Baiklah, Pak Wira. Tapi, saya mau minta tolong. Bolehkah data pasien ini saya lihat? Dokter Sari, Anda juga dokter. Anda paham, ini melanggar aturan donor mayat. Mohon Anda paham. Maaf, saya salah. Cuma donor mayat ini selalu mengingatkanku pada ayahku. Dokter Sari, jangan-jangan ini ayah Anda. Tapi Anda tidak bisa mengenalnya. Pasien ini sudah kurus sekali. Memang sulit dikenali. Saya tahu, minta Anda berikan data memang melanggar aturan. Tuh, boleh minta tolong. Tolong lakukan tes DNA. Dokter Sari, ini juga tidak pantas. Butuh izin dari keluarga mendiang. Gimana kalau Anda hubungi keluarga mendiangnya? Saya sudah telepon putrinya berkali-kali, tapi dia menolak bertemu Pak Surya. Sepertinya saya juga tak bisa membantu. Dokter Sari, ayah, tidak, Anda tidak tahu. Anda belum tahu. Dokter Sari anak tunggal. Meskipun dia dipegang ayahnya, tapi karena sifat ayahnya buruk, selalu membuat masalah. Beberapa waktu lalu, juga karena KDRT, Dokter Sari dengan susah payah baru bisa membawa ibunya pulang. Cuma karena berantem dengannya, dia langsung kabur. Iya, belakangan ini rumah sakit kami juga sibuk. Jadi tiba-tiba sudah 2-3 bulan tak ketemu dia. Tadi telepon dia nggak angkat. Oh, begitu. Gimana kalau kita melanggar aturan kali ini?
Maaf, aku salah paham. Dia sudah balas. Tadi aku terlalu sensitif. Dokter Sari, Anda khawatir dengan ayah Anda kan? Dia memang tidak bisa diandalkan. Dokter Sari, operasinya mau mulai. Kalau nggak berangkat, nanti telat. Baik, aku langsung ke sana. Maaf. Dokter Sari, silakan dulu. Padahal baru saja ngabarin. Kok teleponnya nggak diangkat? Setelah operasi selesai, pasti akan kucari. Surya Pratama, ingat baik-baik. Aku tak akan kasih kamu uang untuk wanita lain. Uangku itu untuk biaya hidup ibuku. Anakku pulang. Aduh, lihat anakku lelah sekali. Makan apel. Semoga selamat. Makasih, Bu. Bu, ayah mana? Kok belum pulang? Kok tiba-tiba sebut dia? Aku usir dia dari rumah. Dia nggak pernah kembali. Aku kan khawatir dia berulah di luar. Memang aku juga sudah telepon dia beberapa kali, tapi dia nggak angkat. Aduh, orang sepopuler dia itu bisa jadi lagi main sama wanita lain. Bu, waktu itu Bu yakin lihat ayah tari bareng wanita lain? Iya kan? Jangan-jangan dia tahu aku bohong. Nggak mungkin. Iya, aku beneran lihat. Aku sampai tarik-tarikan sama dia, bilang jangan main-main. Aduh, dia kakiku sampai keseleo. Aku cuma nggak berani bilang. Aku takut kalian berdua jadi nggak enak. Bu, kenapa nggak bilang kalau ibu terluka? Kan sudah kubilang, kalau dia berani lagi, aku tak akan memaafkannya. Tapi dia ayahmu. Kalau dia main-main, itu akan sangat buruk untukmu. Ibu khawatir demi kebaikanmu. Bu, ibu yang terbaik. Andai aku kecil, bisa tumbuh bersama ibu. Aku tak akan sering diremehkan. Sangat menderita. Yang lalu sudah berlalu. Ibu takkan pergi lagi. Ibu akan selalu bersamamu. Bu juga takkan pernah biarkan ayahmu sakiti kamu lagi. Lihat. Aku juga marah. Dia nggak angkat teleponku, ya sudah. Malah minta uang. Aku nggak tahu apa aku punya utang budi padanya. Aduh, Surya ini nggak bisa terima aku. Dia mau mengusirku, biar ada tempat untuk yang baru. Ibu pergi sekarang, biar ada tempat untuk yang lain. Bu, ngapain? Jangan pergi. Aku susah payah membawamu pulang. Kok bisa pergi? Bukannya kamu bilang selalu temani aku untuk menebus masa kecilku. Tapi bukannya kamu mau... Aku salah, Bu. Bicara sembarangan. Aku tidak bermaksud membawa ayahku pulang dan mengusirmu. Bukan itu maksudku. Bu, duduklah. Sebenarnya, aku cuma khawatir dan marah. Kok aku punya ayah yang gak bisa diandelin? Dia kan sudah tua, ngapain khawatir? Nanti kalau dia gak punya uang, dia pasti balik cari kamu. Bener juga. Tadi dia bahkan ngabarin minta uang. Aku nggak tahu dia punya anak atau mesin ATM. Jangan kasih dia uang ya. Bisa-bisa dia pakai uangnya buat wanita lain. Padahal kamu masih khawatir. Uang itu semua buat wanita itu. Jangan-jangan kamu lupa perbuatan ayahmu waktu kecil. Tentu saja aku nggak lupa. Cuma rasanya ada yang aneh. Gini aja. Kamu nggak percaya mama kan? Coba transfer ke dia. Lihat dia terima nggak? Mama juga ada benarnya. Kalau dia benar-benar sakit parah, nggak mungkin dia terima uangnya. Surya, aku akan membuatmu takkan pernah kembali.
Surya, berani terima uangku? Kok nggak berani angkat telepon? Untuk aku berpikir panjang, HP-nya sudah kubisukan. Surya, si tua bangka. Kali ini Sisi, pasti takkan memaafkanmu. Semoga selamanya takkan sebut namamu lagi. Keterlaluan. Kenapa aku punya ayah seperti ini? Nakku sayang, jangan marah begitu. Nanti sakitnya kamu sendiri. Mana bisa aku gak marah? Gak angkat telepon, gak ketemu, malah minta uang. Waktu itu, Bu buta ya? Kok bisa Bu suka pria seperti itu? Dulu Mama juga merasa ayahmu tampan. Mama benar-benar tertipu penampilannya. Siapa sangka ayahmu, dia bukan cuma mukul Mama, tapi juga main sama wanita lain. Lalu bilang semua salah Mama. Bu, maaf. Membuat Mama sedih lagi. Salahku. Surya, soal berbohong, kamu takkan pernah bisa mengalahkanku. Dokter Sari, ada pasien di RS, kondisinya kritis. Tolong kesini sekarang. Baik, aku langsung ke sana. Dulu, jaga diri ya. Urusan rumah nggak usah ikut campur. Ada Bude Lilis. Aku pergi dulu ya. Tenang saja, Mama bisa jaga diri. Baik. Tua bangka, gak nyangka. Akhirnya uangmu jadi milikku. Harus akting sampai tuntas. Membuat hati Sisi hanya ada aku. Takkan pernah ingat tua bangka sepertimu. Bu, sayangku, kamu pulang. Ayo, duduk dan istirahat. Lihat, Mama masakin makanan kesukaanmu waktu kecil. Sini, kasih sayang yang terlambat ternyata hangat sekali. Makasih Bu, kamu repot-repot. Coba, cepat. Enak banget, jauh lebih enak dari yang bikin papa. Kalau gitu, makan yang banyak ya. Kapan kita bisa makan? Kalau Mama di sini sudah bisa makan. Sudah jadi. Coba nih, ini Papa masakin khusus untukmu. Mie kasih sayang. Kok mie-nya hancur semua? Kelihatannya lembek. Kih, juat banget. Aku mau Mama. Cepat kasih Mama. Segitu parah. Aku coba. Sisi, makan sedikit dulu ya. Besok Papa cari Mama, biar Mama pulang, biar Mama masakin daging. Maaf sudah merepotkan. Nggak apa-apa, ini kan demi anak-anak. Aku duluan ya. Hati-hati ya. Pembohong, bukannya dagingnya untukku. Kenapa kasih ke orang lain? Aku... Sisi. Kelihatannya cara memanfaatkan rasanya berhasil. Cuma dengan makanan delivery, dia sudah senang begini. Mulai sekarang, hatinya hanya untukku. Mustahil ada tempat untuk si tua bangka itu. Permisi, ini Nyesari. Saya dokter dari RS Sejahtera. Mohon bawa KTP Anda untuk mengambil abu Pak Surya Pratama. Mah, yakin lihat ayah menari bareng orang lain? Iya kan? Iya. Jadi kamu curiga aku bohong? Lalu kenapa RS Sejahtera suruh aku ambilkan abu? Dia mati. Aku nggak tahu. Lihat aku. Kamu yakin kalau yang kamu bilang itu benar? Nggak bohongin aku kan? Aku nggak perlu bohongin kamu. Aku kan bukan ayahmu. Lalu kenapa orang bilang dia mati? Benar, ini pasti jebakan Pak Surya. Apa maksudmu?
Kamu lupa, transfermu kemarin dia terima, iya kan? Mana mungkin, hari ini langsung dikremasi. Bisa jadi ini lagi jebakan dia. Jangan percaya omong kosongnya. Kamu ada benarnya. Tapi... Cuma karena ini, kamu curiga sama mama. Masa mama bohongin kamu? Justru ayahmu, dari kecil bohongin kamu kan? Baik, aku langsung ke sana sekarang. Kalau kamu bohong, aku nggak akan maafin kamu. Gawat, kalau dia tahu kebenarannya, mimpi indahku untuk pensiun bisa hancur kan? Dokter Sari, kok kamu kesini? Saya anaknya Pak Surya Pratama. Tadi kamu yang telepon saya, bilang mau ambil abu ayah saya. Gak nyangka, kamu benar-benar anaknya Pak Pratama. Pak Pratama orangnya baik sekali. Kok kamu gak pernah mau datang ke rumah sakit untuk jenguk dia? Kalau bukan karena saya kenal kamu, saya sungguh akan curiga apa kamu anak kandungnya. Ayah saya meninggal bagaimana? Di telepon, bukankah sudah saya bilang? Saat dia datang, kankernya sudah stadium akhir, dan gak ketemu donor yang cocok. Saya sudah bujuk dia untuk minta kerabatnya jadi donor, tapi dia menolak. Katanya gak mau bikin anaknya repot. Dia juga bilang kamu kebanggaannya. Kok bisa begini? Bisa begini? Bener juga, Anda kan spesialis kanker tulang. Kenapa gak sadar dari awal kalau dia sakit? Jangan-jangan aku salah menilainya. Tiap hari minum obat yang gak jelas. Pak Pratama, penyakit Anda jangan ditunda terus. Kalau ditunda lama, khawatirnya... Tahan sebentar lagi. Tunggu Sisi kuliah dulu. Baru akan selesai. Tante, bisa tolong lihat obat ini buat apa? Nak, kok kamu punya obat ini? Ini obat untuk pria, jangan dipegang-pegang. Sudah kuduga, dia bohong lagi. Ayah. Maaf, aku terlambat. Sisi, jangan percaya omongan mereka. Dia pasti bohong. Dia cuma mau minta uang lebih banyak buat main sama wanita lain. Cukup. Kamu yang bohong kan? Jangan-jangan dia sudah tahu semuanya. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin. Ayah meninggal karena kanker tulang. Untuk penderita kanker tulang, gak mungkin dia bisa nari. Kamu yang bohongi aku, kan? Tapi aku lihat sendiri. Aku sudah tua, masa aku bohongin kamu? Sisi, ibu ini demi kamu. Kenapa gak paham susah payah ibu? Justru orang yang punya niat lain, kamu malah gak waspada. Kamu maksud siapa? Yang aku maksud, dia tahu sendiri. Cukup, jangan ribut, biar aku tenang. Anakku, kalau gak percaya ibu, mending ibu mati saja. Bu, aku mohon, jangan ribut. Cukup. Gak bisa, aku harus membalikan keadaan. Sisi, aku jamin dengan nyawaku. Di sini gak ada abu. Ini semua rama-rama dari dokter ini dan ayahmu. Jangan. Hentikan. Aku takkan biarkan siapapun mengganggu Abu Pak Pratama. Engkau, Pak Pratama yang baik hati, kok punya keluarga yang tidak masuk akal seperti kalian. Dokter Sari, tanda tangan ini, Anda tanda tangan atau tidak? Kalau tidak tanda tangan, aku tak akan izinkan Anda membawa abunya. Kalau begitu, tolong beritahu aku. Ini, apa di dalamnya benar-benar ada abu ayahku? Tentu ada. Sisi, jangan tertipu. Bisa jadi dokumen ini pasti ada masalah.
Bu, mati. Dia mati. Kamu gak mau dia tenang? Sisi, ibu gak akan celakain kamu. Percaya ibu, tanda tangan ini jangan pernah tanda tangan. Bu, dulu ibu juga melarangku mencari ayah. Sekarang melarangku tanda tangan untuk lihat. Apa ibu sebenarnya sembunyikan sesuatu dariku? Aku enggak. Ini demi kebaikanmu. Aku takut kamu tertipu olehnya. Jangan tanda tangan. Bukan urusanmu. Cepat pergi. Tunggu. Kamu kenal aku? Apa kamu larang aku tanda tangan? Di dalamnya tak mati. Dia tak mati. Kok kamu tahu? Kamu kenal ayahku? Dia tidak mati kan? Kamu menyakitiku. Nenek, maaf. Cukup beritahu aku kebenarannya. Aku tak akan menyakitimu. Dasar wanita tak tahu malu, tak pantas jadi ibu. Dasar nenek tua, kamu gila ya? Kenapa mukul aku? Surya Muda itu orang baik. Kok bisa dapat tamu wanita tak tahu malu? Kamu tak pantas untuknya. Nenek? Apa maksud nenek? Jangan-jangan bukannya ayahku yang mukul ibuku? Diam, Surya Muda itu orang baik. Hormat pada yang tua, sayang yang muda. Yang di ruang rawat ini, semua pernah dibantu olehnya. Kok bisa dapat kamu, wanita pemboros? Dasar nenek tua, aku gak kenal kamu. Selalu cari masalah sama aku. Cukup bilang padanya, apa Pak Surya Pratama tidak mati? Cukup itu. Benar, Surya Muda tak mati. Dia tak akan mati. Dia kan di proyek ahli angkat bata. Mana mungkin dia mati? Ku dengar kan? Ibu gak bohong kan? Tapi tadi dia bilang... Itu gak penting. Ingat saja, semua ini adalah konspirasi ayahmu dan dia. Omong kosong. Tadi bukannya kamu bilang Pak Surya Pratama baik? Kalau gitu, aku tanya, hubungan kalian berdua apa sangat akrab? Perawatannya untukmu apa sangat istimewa? Berbeda dari yang lain? Tentu saja. Surya tak tahu malu. Nenek tua, kamu tega juga. Dengar ya, Surya Muda itu dia baik sekali. Pagi-pagi dia beliin sarapan. Malamnya dia panasin kaki nenek. Kalau lagi nggak ada urusan, dia juga pijatin nenek. Tangan-tangannya, wah pijatannya nyaman banget. Waktu ayahmu masih muda, dia nggak pernah begitu sama aku. Dia memang demi uang, apapun akan dia lakukan. Cukup. Jangan malu-maluin. Surya Muda nggak mati. Dia juga nggak akan kembali mencarimu. Dia bilang, nanti pas aku pulang, dia akan menjemputku. Surya Pratama ini jijik sekali. Kamu selalu bilang dia nggak mati. Tapi kenapa dokter bilang dia mati? Bahkan sudah dibakar. Dengar ya, itu karena dia mau menipu putrinya. Kan, bahkan orang luar pun tahu Surya Pratama menipumu. Masih saja ditarik hidungnya. Karena dia bilang hanya kalau dia sakit, putrinya akan peduli padanya dan bisa melihatnya. Tapi sudah lama dirawat di sini, aku nggak pernah lihat dia datang. Bahkan teman rawat pun tahu kalau sakitnya itu pura-pura. Katakan, kamu sembunyikan Surya Pratama di mana? Suruh dia keluar sekarang. Pak Surya sudah meninggal, asnya ada di sini. Terserah. Memangnya siapa yang benar? Jawab, Surya Pratama, berapa banyak dia bayar kamu untuk main drama ini? Hah? Apa rencana jahatmu? Jangan-jangan kamu mau menipu putriku untuk dapat uang lebih, makanya kamu ngomong gitu. Aku tak bohong. Nenek ini sudah jelas, Surya Pratama tak mati. Kalau kamu masih keras kepala, awas kami laporin kamu. Ya sudah, lapor saja. Lagian aku tak bohong. Aduh, Sisi, pikirkan saja. Omongan dokter ini banyak celahnya kan? Kalau bukan karena pasien ini, kita ini masih tertipu. Aku rasa kita pergi saja. Jangan ini, aku harus tahu di mana Surya Pratama bersembunyi. Suruh dia keluar. Aku mau semua orang lihat. Orang baik yang kalian maksud, Pak Pratama,
ternyata adalah penipu besar. Sudah kubilang, Pak Pratama sudah meninggal. Kenapa kamu tidak percaya? Jangan bilang begitu. Surya Muda janji membelikan sarapan. Dia sudah bilang dengan sangat yakin. Kenapa masih belain Surya? Apa niatmu sebenarnya? Kalian semua percaya omongannya kan? Baiklah, biar dia kasih tahu kalian kebenarannya. Nenek, coba lihat, siapa saya? Kamu anakku ya? Kalau gitu, siapa namaku? Salah, kamu Surya Muda. Kamu bilang mau beliin sarapan, kamu lupa. Ucapan nenek gak nyambung. Nenek, orang di foto ini nenek kenal nggak? Nggak kenal. Itu pacarmu dong. Oh, kamu nggak pantas buat dia. Tadi kamu bilang di kotak ini nggak ada abu, iya kan? Aduh, Abu anakku. Lihat kan? Dia demensia. Ucapannya nggak bisa dipercaya. Sekarang, apa kalian masih pikir kalau aku bohong? Nenek, kok nenek kesini? Maaf ya, maaf sudah merepotkan. Lalu Pak Surya Pratama kemana? Kamu anak Paman Surya kan? Waktu aku nggak di rumah sakit, Paman Surya sangat merawat keluarga kami. Dia orang baik. Sayangnya, dia masih muda, tapi sudah tiada. Ayo nenek. Bu, siapa yang benar? Ayahku di mana sih? Sisi, ibu tak pernah bohongi kamu. Dengar ibu, ikut ibu. Jangan dengar penipu ini. Diam. Sebagai mantan istri Pak Pratama, padahal tahu dia sudah sakit parah, malah menindasnya. Aku belum pernah lihat wanita sejahat kamu. Aku tidak pernah. Jangan memfitnahku. Sepertimu, wanita bermasalah, tak pantas menikah, apalagi jadi ibu. Dan kamu kan dokter spesialis sari, malah ditipu wanita seperti ini, sampai pusing. Pak Pratama salah menaruh harapan. Dia tak seharusnya mengerahkan seluruh hidupnya untukmu. Kamu dan kalian tak pantas. Tidak, kamu salah. Padahal ayah yang salah pada ibu. Kok bisa kamu balikan kebenaran? Memangnya kamu pernah lihat dia bersalah pada ibu? Atau semua itu cuma cerita ibu? Atau dia yang membelokkanmu? Ayah selingkuh. Kekerasan. Semua itu lihat sendiri. Semua itu ibu dan tetangga yang ceritakan. Jangan-jangan aku salah menilainya seumur hidup. Pak Pratama kasihan sekali. Putrinya yang dicintai seumur hidup malah tak tahu dia berkorban begitu banyak untuk rekam medisnya. Lihatlah, demi membuatmu menjadi dokter hebat, betapa besar pengorbanannya. Hei, Sisi, ibu jamin, ini sama sekali bukan as Pak Surya. Kalau kamu tidak percaya, ibu akan mati di sini. Buktinya, ibu tak pernah bohongi kamu. Tunggu, karena kamu mau tahu yang sebenarnya, mending kita lakukan tes DNA. Aku jamin dengan karirku, yang di dalamnya pasti Pak Surya. Sebagai dokter, kamu bahkan tak punya pengetahuan medis dasar. Abu yang sudah dibakar tidak bisa digunakan untuk tes DNA. Akhirnya kau menunjukkan sifat aslimu. Sepertinya semua ini adalah rekayasa ayah dan kamu untuk menipuku. Aku sudah selidiki. Asal Surya Pratama mati, takkan ada bukti. Abu ini takkan ada yang bisa buktikan ini Surya Pratama. Jadi, Sisi akan jadi punyaanku saja. Aku salah bicara, maksudku... Sudah, jangan bicara lagi. Buktikan, dia bukan Surya Pratama. Karena Surya Pratama masih hidup. Pak Pratama, aku gagal menepati janjiku. Anak Anda... Jangan sosokan, jangan akting lagi untuk menipuku. Sekarang akan kubuktikan buktinya. Surya Pratama masih hidup. Lihat ini.
Dia sangat menyukai uang. Pasti langsung diterima. Kali ini kita lihat apa lagi yang bisa dia katakan. Tidak mungkin. Dia kan sudah mati. Kok bisa dia? Bisa? Di mana Surya Pratama bersembunyi? Kalau aku tak bertemu dia hari ini, aku akan hancurkan rumah sakit ini. Biar kau, kaki tangannya, selamanya jadi hinaan di industri kami. Kalaupun HP-nya terima transfer, itu tak berarti aku bohong. Dia mati, ya sudah mati. Rencana jahatmu sudah terbongkar, masih saja tak mau mengaku. Nak, kita sudah lihat jelas sifat jahat mereka. Ayo, nanti kalau Pak Surya Pratama tak punya uang, dia pasti kembali mencarimu. Tunggu. Terakhir kali, apa kamu sudah telepon dia dan dengar suaranya? HP-nya terima transfer, tapi mungkin HP-nya diambil orang jahat. Aku telepon HP-nya, memang tak terhubung. Tapi ini nggak masuk akal. HP-nya ada password. Kalaupun dicuri nggak bisa dibuka. Kamu cuma cari-cari alasan. Kalau HP-nya diambil kerabat dekatnya, dan dia tahu password HP-nya. Bu, orang yang dimaksudnya bukannya kamu kan? Aku enggak. Dia jelas-jelas mau menyalahkanku. Kalau bukan aku dan ibuku, berarti orang dekat ayahku, kamu yang ambil. Dr. Andy, ini laporan tes DNA dari donor mayat yang Anda minta. Silakan dicek. Dr. Sari, dulu kamu sendiri yang minta untuk tes DNA, tapi kemudian mundur. Aku penasaran dengan identitasmu dan donor mayat itu. Jadi, rambut yang tak kuberikan pada kepala, kutes untuk tes DNA. Semoga kamu tidak menyesal setelah melihatnya. Tidak mungkin. Sisi, jangan sampai kamu tertipu oleh mereka. Faktanya sudah jelas. Kok kamu masih? Tes DNA itu pasti mereka yang palsukan. Pikirkan saja, perbuatan ayahmu dulu, semua itu kacau. Pasti dia mau menipu uangmu lagi. Makanya dia cari mereka untuk berakting di depanmu. Yaminilah, laporan DNA ini tidak palsu. Kalau tidak percaya kata kami, lapor saja ke polisi. Saya tetap bilang, saya jamin dengan karir saya. Sisi, jangan sampai kamu terpengaruh. Mereka pasti sekongkol dengan Pak Surya. Apa katamu? Kamu kira rumah sakit ini tempat penipuan? Sumpah, kalau laporan DNA ini palsu, biar aku mati ditabrak mobil. Cukup. Ayahku sudah mati. Kenapa masih menyalahkannya? Dia mati. Dokter, bagaimana ayahku meninggal? Kanker tulang, stadium akhir. Benar-benar ironis. Kamu kan spesialisnya, tapi ayahmu malah... Ayah, maaf. Ayah. Nak, sayang, sudah tiada. Jangan sedih-sedih. Ibu akan selalu ada untukmu. Minggir! Kamu ini ngapain? Semua karena kamu. Kamu membuatku tak bisa melihat ayah untuk terakhir kali. Apa hubungannya denganku? Mana aku tahu. Masih saja berkelit. Katanya berkali-kali. Apa kamu lihat ayahku? Kamu bilang lihat dia menari bersama orang lain. Dia bahkan menolakmu kan? Iya. Dasar penipu. Kamu takkan mengerti. Pasien kanker tulang stadium akhir. Berjalan saja sudah susah. Mana mungkin dia menari? Mungkin aku salah lihat. Lalu kamu bilang dia menolakmu. Itu gimana? Aku... Sampai sekarang, kamu masih tak mau jujur.
Aku jujur, gak bohong. Mungkin aku salah ingat waktunya. Mungkin kira-kira 3-4 bulan lalu. Melati, apa kamu pernah jujur? Harus kubentangkan semua bukti di depanmu, baru kamu mengaku. Pokoknya aku gak bohong. Pantesan wajah ibu familiar. Ternyata ibu pernah kesini. Enggak kok. Diam. Tadi kamu bilang dia pernah kesini. Iya, dulu aku telepon ibu, tapi nggak bisa-bisa. Jadi aku telepon kontak darurat Pak Surya. Ternyata dia juga ke perawat dan sudah tanda tangan. Kalau nggak percaya, coba lihat. Kamu pernah kesini? Kenapa nggak bilang? Jawab. Enggak, dia pasti salah ingat, pasti. Kalau ibu nggak percaya kata kami, bisa ke ruang CCTV untuk lihat rekamannya. Lihat saja siapa yang bohong. Saksi, buktinya ada di depanmu. Kenapa masih membantah? Kenapa nggak bilang? Kamu pernah kesini? Jawab. Aku takut kamu terganggu. Bukannya asistenmu bilang kamu ada pasien penting. Kamu bohong lagi. Kamu membuatku jadi tertawaan semua orang. Kamu membuatku tak bisa lihat muka ayah untuk terakhir. Kalaupun ayah bersalah padamu, kamu gak boleh begini. Nak, jangan begini. Mama takut. Terlambat. Aku mau putus hubungan denganmu. Kamu dari mana? Kamu balik sana. Tak mau lihatmu lagi. Aku gak mau. Aku ini ibumu. Kamu gak boleh begini sama ibu. Aku gak boleh begini sama... Kamu kejam sekali sama ayahku. Kenapa gak bilang? Aku hanya takut merepotkanmu. Lihat saja, ibu hanya mau baik untukmu. Jangan putus hubungan dengan ibu. Cukup. Omonganmu itu simpan saja untuk orang lain. Aku tak akan percaya kamu lagi. Ibu dalam hatiku, yang bicara lembut, yang sayang dan mencintaiku. Tapi wanita di depanku sudah jadi wanita dingin dan kejam. Bukan begitu, Sisi. Kamu salah paham, Nak. Mungkin aku yang salah paham, Ayah. Kok bisa kamu bilang begitu? Demi bisa kembali ke sisimu, aku terus berusaha membuat ayahmu mau kembali. Kok nggak percaya? Mungkin aku harus mengingat lagi. Pergi dulu. Apa benar-benar seperti itu? Anak ini hari ini tidak akan memaafkanku. Nanti saja cari kesempatan lain. Pergi. Aku akan antar ibu ke panti. Aku akan bayar biayanya. Tapi seumur hidupmu, jangan harap bisa dekat denganku lagi. Pergi. Aku takkan memaafkan kalau ayah membuat ayah mengusirmu. Tapi aku juga takkan pernah maafkan kau bohongi aku. Sampai aku tak bisa melihat ayah untuk terakhir kali. Sari, aku takkan meninggalkanmu. Aku akan pakai caraku sendiri untuk kembali ke sisimu. Nanti kukaukan kau lupakan Surya Pratama, si pecundang itu. Orang yang kau andalkan seumur hidupmu, harus aku. Pak, maaf, aku salah paham. Pak, Bapak akan memaafkanku. Dokter Sari, ayahmu itu orang baik. Semua yang kenal dia bilang dia orangnya baik banget. Kurasa mungkin ada salah paham antara kalian. Dia selalu begitu. Nah, mengeluh. Tak bilang capek. Tapi kalau Bapak tak bilang, maaf. Mohon maafkan aku ya, Pak. Pak.
Pak, aku salah. Semoga Bapak dengar. Pak, aku salah. Mohon, maafkan aku. Sayang sekali. Kamu bilang ini sekarang, dia takkan dengar lagi. Maaf. Maaf. Pak, aku tak tahu harus berbuat apa untuk menebus kesalahanku. Dia sudah tiada. Kata-katamu ini sudah tak ada gunanya. Bawa saja Pak Pratama pulang, dan kuburkanlah dengan baik. Makasih. Aku salah menilaimu. Kamu masih bilang ini? Itu semua hanya demi Pak Pratama. Kedepannya, jaga dirimu baik-baik. Ayah. Sebelum ayah meninggal, apa ada pesan terakhir yang belum dia sampaikan? Tidak ada pesan. Tapi sebelum dia pergi, dia terus murmur satu kalimat. Katanya sudah gelap. Putriku, apa dia takut? Di jalan gelap, pasti ada ayah. Kakak, boleh aku ikut main sama kalian? Anak liar, anak liar. Siapa yang ganggu anakku? Baba, ayah salah meninggalkanmu sendirian. Mulai sekarang, ayah nggak akan biarkan kamu sendiri. Ayo, pulang. Ayah, aku takut. Sabar Sisi, mulai sekarang, setiap kali gelap, ayah akan selalu temani kamu. Sisi. Kan sudah kubilang, aku sudah besar, gak butuh kamu lagi. Kalaupun kamu begini, aku juga tak akan memaafkanmu, karena mengusir ibu. Meskipun kamu tak butuhku lagi, aku akan selalu ingat. Kamu takut gelap, aku akan selalu menjagamu. Ternyata ayah selalu mencintaiku. Sayang, aku baru... Sayangnya ayah sudah tiada. Maaf, ayah. Semoga kamu tidak salah lagi. Bawa Pak Pratama pulang. Aku takkan salah lagi. Aku akan menebus kesalahanku. Semoga kamu tepati janjimu. Jangan kecewakan Pak Pratama lagi. Harapannya. Ayah. Aku bawa ayah pulang. Ayah, dulu ayah yang gendong aku pulang. Kali ini, aku Kali ini, kita takkan pernah terpisah lagi. Dokter Sari, apa Anda baik-baik saja? Antar aku pulang. Baik.
Dokter Sari. Aku lupa sesuatu yang penting. Apa ayahku masih ada urusan yang belum diselesaikan? Bukan begitu, dia pergi mendadak. Masih ada barangnya di perawat, belum diambil. Kalau Anda sempat, silakan ambil saja. Makasih. Aku langsung ke sana. Kamu anaknya Pak Pratama? Iya. Aku mau ambil barangnya. Pak Pratama orangnya baik sekali. Kok bisa punya anak sepertimu? Maaf. Aku terlambat. Ini bukan soal terlambat atau tidak. Waktu dia menderita, kamu bahkan gak datang. Sekarang dia sudah tiada, baru kamu datang. Apa gunanya? Maaf. Buat apa minta maaf sama aku? Harusnya kamu minta maaf sama Pak Pratama. Iya. Aku akan seumur hidupku menyesal atas kesalahanku. Mohon juga, beri aku kesempatan untuk menebus dosa. Gak ngerti kenapa Pak Pratama sangat membelamu. Kalau kamu anakku, aku pasti gak akan maafkan. Aku sudah tahu salahku. Aku juga sudah membayar harga kelalaianku. Coba lihat, ini semua barang yang ditinggalkan Pak Pratama. Semoga kamu bisa menghargainya. Gantungan HP ini kok terlihat familiar? Gantungan HP ini, Pak Pratama sangat menyayanginya. Katanya ini dari kamu. Takkan ditukar dengan apapun. Dari aku? Padahal cuma hadiah gratis. Itu kan cuma hadiah gratis. Malah dianggap harta. Entah dia nggak pernah lihat barang bagus, atau kamu, anaknya, nggak pernah peduli sama dia. Padahal sudah rusak, dia nggak tega buang. Dokternya bahkan kasih yang baru. Dia masih jaga-jaga menyimpannya. Bilang nggak boleh buang. Aku ingat. Aku yang asal lempar ke dia. Halo, model ini sekarang paling lengkap dan paling populer. Oke, yang ini saja. Untuk putriku. Tolong hitung ya. Kok semua koin? Uangnya habis buat wanita lain. Makanya cuma kasih uang receh. Ini hadiah gratisnya. Kalau suka, pakai saja. Siapa mau hadiah gratis? Aku mau yang itu, yang paling cantik. Yang ini tambah biaya, Bu. Nah. Sisi, ini kalau kamu gak mau, bisa kasih ke papa ya. Kalau mau, ambil saja. Gak usah bilang aku. Barang yang kubuang begitu saja, kamu anggap harta. Aku minta maaf, Papa. Pak Pratama suka menulis diari. Kami para perawat, semua pernah lihat. Katanya, semua momen dengan putrinya harus dicatat. Begini, nanti saat dia tua, dia bisa mengingat momen indah kalian. Ini buku pengeluaran ayahku. Iya. Dia sangat hemat. Makan siang pun tak rela. Makan? Cuma makan roti dan acar termurah. Kami sudah membujuknya. Katanya, itu tak bergizi, tak baik untuk kondisinya. Tapi dia gak pernah dengar sama sekali. Dia kan punya banyak uang. Kenapa dia gak rela untuk dirinya sendiri? Katanya, semua uang ini untukmu. Kamu pasti butuh banyak uang nanti.
Kami semua bisa lihat sendiri, Pak Pratama sungguh-sungguh mencintaimu. Tapi kamu, kenapa kamu begitu benci padanya? Makasih. Makasih sudah menemani ayahku di akhir hayatnya. Semoga kamu benar-benar mengerti cinta ayahmu. Sisi bilang mau bayar les 0,5 juta. Malamnya, putriku bilang mau beli gaun cantik. Kayaknya 300.000. Besok aku tambah kerja 3 jam. Pasti bisa dapat. Ayah, maaf. Aku salah menilaimu. Sisi hari ini cantik sekali ya. Rok ini dibeliin mama ya? Iya, ayahku mana punya. Seleranya bagus. Ayahku bilang, ini mama hadiah ultah untukku. Kalau ultah, ayah ngasih kamu apa? Nggak ada apa-apa. Kalau punya uang, langsung minum. Nggak peduli aku. Sisi, lihat tas baru untukmu. Wah, cantik. Seleranya mama bagus. Ya bilang mama akan datang hari ini. Kenapa ayah nggak tepati janji? Sisi. Jangan sentuh aku. Mau banget. Pak Surya ya, kamu ini ya, baju kamu sudah bau, gak diganti-ganti. Aduh, sungguh. Ayah bau, aku gak mau urus kamu. Kalau mama ada, tante pasti gak akan menyindirku. Semua salahmu. Ayah, maafkan aku. Aku selalu salah paham. Semua cinta dan uang ayah ku dapatkan semua. Ayah terlalu mencintaiku sampai mengabaikan kesehatan ayah dan mengabaikan penyakit ayah. Ayah, kenapa ayah nggak bilang dari dulu? Kalau ayah bilang dari dulu, aku mungkin takkan salah paham. Dokter Sari, Ibu lagi sibuk ya? Tapi Pak Pratama sudah lama tidak pulang. Ibu minta telepon dia ya? Saya tahu Ibu tidak terlalu suka Pak Pratama. Tapi Pak Pratama sangat baik. Menurut saya, kalian berdua pasti ada salah paham. Ibu telepon saja dia, minta dia pulang. Iya. Aku dan dia memang banyak salah paham. Tapi kenapa kamu membela dia? Dia tidak selalu menganiaya ibuku. Dia bukan... Bukan, Dokter Sari. Ibu pasti salah paham. Pak Pratama tidak pernah jadi orang yang tidak masuk akal. Dia tidak pernah memukul istri Pak Surya. Ibu salah paham. Lagi pula, saat ibu tidak di rumah, Pak Pratama selalu bantu saya beres-beres. Dia bahkan melakukannya sendiri, membersihkan kamarmu. Dia takut saya kerjanya kurang bagus dan tidak sesuai seleramu. Ternyata kamarku selalu dia yang membersihkan. Iya, masakan kesukaan ibu juga. Semua dibuat Pak Pratama sendiri. Dia bahkan mengajari saya banyak trik memasak. Katanya harus sesuaikan dengan seleramu. Semua keinginan ibu, Pak Pratama ingat semua. Malah Bu Sari, dia tak tahu apa-apa, malah sering bertengkar dengan Pak Pratama. Tidak benar. Kok ini beda dengan yang dibilang ibuku? Sebenarnya, ibu di rumah atau tidak, Bu Sari sangat berubah. Padahal ini, seharusnya bukan saya yang bilang. Tapi saya sungguh tak tahan lagi. Pak Pratama terlalu disalahkan. Nggak mungkin. Bukan begitu. Yang memukul dan memarahi di rumah, selalu Bu Sari. Tapi saya nggak tahu kenapa ibu selalu anggap Pak Pratama jahat. Dokter Sari, ibu telepon saja Pak Pratama, minta dia pulang dan jelaskan.
Asal ibu mau tanya, dia pasti mau jelaskan. Kok bisa begini? Kenapa? Kenapa ya? Pak? Aku kan anak kandungmu. Kenapa semua hal gak kamu kasih tahu? Kenapa? Semua hal malah aku tahu dari orang luar. Kenapa aku yang paling gak tahu? Pak? Selain malu, lebih banyak dia memikirkan perasaanmu. Apa maksudmu? Kamu kan selalu sibuk kerja. Dia takut kamu terganggu. Makanya urusan keluarga yang sepele itu tak boleh jadi hambatanmu. Lagi pula di rumah sakit kamu menyelamatkan nyawa. Kalau sampai salah, itu tak bisa diperbaiki. Ternyata ayah selalu peduli padaku. Aku malah gak tahu apa-apa. Pak Surya, dia selalu tak mau menunjukkan perhatiannya. Makanya kalian berdua salah paham. Ini semua salahku, Ayah. Sebenarnya Pak Surya selalu sangat sayang kamu. Malah kamu cuma dengerin ibu. Makanya kalian berdua jadi renggang. Iya. Semua salah ibu. Kalau dia gak selalu bikin bohong buat nipu aku gak akan salah paham sama ayah selama ini. Dokter Sari, sebaiknya telepon Pak Surya. Minta dia pulang. Kalian berdua bicara terbuka. Bicaralah baik-baik. Kurasa begitu, pasti bisa mengatasi banyak ketegangan. Kalau kamu gak percaya kata-kataku, kamu bisa langsung tanya Pak Surya. Dia pasti akan jawab jujur. Terlambat. Semuanya terlambat. Belum terlambat. Asal kamu mau maafkan Pak Pratama, dia pasti akan jujur padamu. Ayah, dia tak akan kembali lagi. Dia meninggal. Dokter Sari, Pak Pratama memang selalu sakit, tapi tidak sampai meninggal. Dokter Sari, Pak Pratama meninggal karena apa? Jangan menakuti saya. Semua salahku. Aku lalai. Aku melewatkan penyakit ayah. Melewatkan waktu terbaik untuk berobat. Juga melewatkan kesempatan donor. Donor? Tama, dia meninggal karena apa? Kanker tulang. Kanker tulang? Dokter Sari, Anda spesialis kanker tulang terbaik. Masa Anda tidak sadar kalau Pak Pratama sakit? Dia selalu bilang, sakit di sini, sakit di sana. Aku kira dia cuma cari perhatian. Mau aku perhatiin, gak nyangka dia sakit parah begini. Dokter Sari, dulu saya lihat Pak Pratama selalu minum obat ini. Tapi isinya semua bahasa Inggris, saya nggak ngerti. Tante, bisa tolong liatin obat ini buat apa? Nona, kok kamu punya obat ini? Ini obat untuk pria, jangan dipegang-pegang. Sudah kuduga, dia bohong aja. Salah, semuanya salah. Paham karena apoteker itu. Kukira ayah punya penyakit kotor. Ternyata saat aku masih kecil, dia sudah minum obat nyeri kuat. Ayah! Kenapa ayahku minum obat? Kamu gak bilang? Dokter Sari, aku memang mau bilang. Tapi Pak Pratama bilang, iki cuma suplemen biasa. Dia juga bilang, ini resep dari kamu. Ini obat nyeri kuat untuk penderita kanker. Obat nyeri kuat untuk penderita kanker. Kalau aku tahu duluan kalau dia sakit, pasti akan kubawa dia ke dokter. Pak Pratama sungguh menderita. Aku baru ingat, sebenarnya Pak Pratama sudah lama menyiapkan semua urusannya. 3 bulan lalu, dia bilang sudah meninggalkan sejumlah uang untukku. Itu gaji tunjanganku 2 tahun ke depan. Juga, di sini tertulis semua keinginanmu. Dia menyuruhku menjagamu baik-baik. Dia juga menasihatiku untuk selalu memastikan kamu periksa kesehatan. Harus sehat selalu. Sisi alergi kuning telur. Saat memberinya protein, hilangkan kuningnya. Sisi alergi kacang tanah. Selain tidak boleh memberinya kacang tanah, bahan makanan ringan juga harus diperhatikan. Sisi alergi enzim nanas. Buat daging nanas harus cari cara lain.
Sisi paling suka daging manis, tidak suka lemak. Aku paham. Kenapa Pak Pratama dulu suka diam-diam menangis. Ternyata dia tahu, waktunya sudah dekat. Ayahku begitu perhatian padaku. Aku tak pernah tahu dia begitu memanjakanku. Pak Pratama, hati dia sangat perhatian. Gak seperti ibu yang selalu tahu makanan kesukaannya, tapi gak tahu apa yang kamu tak suka. Setiap kali masak, kalau bukan yang dia suka, dia pasti pilih-pilih. Tapi Pak Pratama selalu memilih yang kamu suka untuk kamu. Sampai sekarang, aku bahkan gak tahu Pak Pratama makanan kesukaannya apa. Ayah. Ayahku merawat kebutuhan hidupku, sambil menabung untuk berobat. Juga harus menabung untuk gaji pengasuh. Kenapa semua ini aku tidak tahu? Dokter Sari? Iya. Aku yang egois. Berani bilang, aku takut Bu pecat aku. Kenapa dia mau memecatmu? Suatu hari, Bu marahi dan pukul Pak. Aku tak tahan melihatnya. Aku pun ikut bicara. Lalu Bu mengancamku. Jangan banyak omong, kalau tidak akan kupecat. Aku pikir Pak Pratama orangnya baik. Bahkan dia tunjukkan gaji 2 tahun. Aku tak bisa hianatinya. Makanya aku terus... Maafkan saya. Seharusnya tak kubiarkan. Sudah berlalu. Aku takkan menuntutmu. Setelah ayah pergi, kenapa dia tidak pergi lagi? Pak Pratama, dia pernah pulang. Tapi, selalu saat Anda tidak di rumah, dia pernah pulang. Tapi, dia sangat menyayangiku. Memangnya dia tidak mau bertemu aku? Itu saya tidak tahu. Babi kampung dan telur kampung di rumah, semua itu Pak Pratama yang bawakan. Tidak benar. Menurut ibuku, semua itu dari kampung. Dia yang suruh orang antar. Kalau dia pernah pulang, lalu barang ayah di kamarnya kemana? Barang-barangnya bukan Pak Pratama yang ambil, semua Bu yang buang. Habislah. Aku salah paham sama ayah. Semua karena ibu. Benar. Semua karena dia. Semua karena dia, Bu. Dia membuatku salah paham sama ayah. Dokter Sari, istri Pak Surya keterlaluan sekali. Jangan maafkan dia. Benar. Aku takkan memaafkannya. Kalau bukan karena dia bohongi aku takkan bahkan tak bisa melihat ayah untuk terakhir kali. Semua karena dia bohongi aku, membuat ayah dan aku jadi begini. Dokter Sari, Anda salah paham dengan Pak Surya. Sebenarnya bukan salahnya. Semua salah istri Pak Surya. Yang salah dari Pak Surya, dia terlalu pendiam. Dia tidak sehebat istri Pak Surya berdebat. Kalau benar seperti itu, berarti dari awal salah paham sama ayah, membuat ayah pergi dan tak pernah kembali. Aku. Aduh, kamu gak masuk akal. Kamu bilang apa? Kenapa kamu gak bisa bertobat? Astaga, aduh. Pak Surya, keterlaluan. Aduh. Dulu ayah mukul ibu, lalu mengusirnya. Sekarang kok masih berani menindas ibu lebih parah? Sisi, aku enggak. Kamu, Pak Surya? Aku peringatkan kamu, kalau berani pukul ibu lagi, jangan kembali ke rumah ini. Aku sungguh enggak. Keluar.
Cici, aku sungguh enggak. Sisi. Salah. Aku tak pernah mendengarkan penjelasannya. Aku tak pernah percaya padanya. Ini gantungan HP Pak Surya. Aku kenal. Kok ibu juga kenal? Dulu aku yang menjatuhkan HP-nya dari meja. Cacat HP ini karena aku. Aku bilang akan kubelikan yang baru. Dia menolak. Katanya ini hadiah dari kamu. Hadiah pertamanya. Dia mau menjaganya baik-baik. Itu cuma tindakan tanpa sengaja. Ternyata dia sangat menyukainya. Aku tak pantas jadi putrinya. Aku lihat Pak Surya nulis diari. Aku malah menertawakannya. Aku bilang, sekarang kan sudah ada HP. Siapa lagi yang nulis diari? Tapi katanya dia takut kalau sudah tua, jadi demensia, lupa. Makanya dia catat semua momen kalian berdua. Nanti kalau sudah tua, bisa dibaca lagi untuk mengingat. Aku juga cerita ke putriku. Putriku bilang, kalau punya ayah seperti Pak Surya, pasti bagus. Kalau bisa kembali ke masa lalu, aku tak akan melewatkan ayah yang begitu sayang. Pak Surya orangnya baik. Dia pasti di surga berdoa untukmu. Iya, ayahku memang selalu begitu. Dia tak pernah menyalahkan siapapun. Juga tak pernah memarahi siapapun. Tapi aku beda. Pernah memaafkan ibuku. Semua karena dia bohongi aku. Hubunganku dengan ayah jadi begini. Semua salahnya. Tante, setelah ayah meninggal, aku sampai sekarang gak lihat HP-nya. Entah, Tante lihat di rumah nggak? Pak Surya sangat sayang HP-nya. Selalu dibawa kemana-mana. Gak pernah ditinggal di rumah. Atau tanya istrinya saja. Sudahlah, dia sudah kusekolahkan ke panti. Tak kulihat, tak kuingat. Nanti kalau saya beres-beres, saya akan perhatikan ya. Sudah saya suruh asisten untuk cari pakar teknis. Aku harus tahu siapa sebenarnya yang ambil HP ayah untuk menipu aku dengan ilusi ayah masih hidup. Pak Surya itu orangnya baik. Siapapun yang lihat HP-nya, pasti langsung kasih tahu ibu. Nggak akan disembunyiin. Makanya aku harus ambil kembali HP-nya. Aku harus tahu, apalagi yang sebenarnya aku belum tahu. Iya. Dulu aku terlalu memanjakan ibuku. Mulai sekarang, aku takkan percaya lagi omong kosongmu. Urusan yang kuserahkan sudah beres? Dokter Sari, saya sudah menemukan petunjuk. Saya jemput ibu sekarang. Kita cari tahu kebenarannya. Baik. Dokter Sari, saya sudah minta bantuan ahli untuk melacak HP Pak Surya dan berhasil dilacak. Ternyata HP-nya terus di lokasi ini. Kasih Ibu? Seingatku, panti lansia ibuku namanya Kasih Ibu. Benar, waktu itu saya yang ngantar dia ke sana. Cuma saya nggak tahu HP ayah ibu ada di tangannya atau tidak. Atau diambil orang lain. Hanya kebetulan. Entah itu dia atau bukan. Aku harus selidiki ini tuntas.
Dokter Sari, kok ibu datang sendiri? Saya mau selidiki sesuatu. Menurut pelacaknya, HP ayah saya muncul di panti ini. Seharusnya Bapak beri saya penjelasan. Itu mustahil. Nenek-nenek di panti kami tidak ada yang mencuri. Karena Pak Lilis begitu yakin, maka saya mau periksa setiap kamar. Boleh kan? Tentu saja, saya akan ikut periksa. Kalau ternyata yang mencuri itu orang dari panti kami, saya akan tanggung jawab. Baik, kita sepakat. Oh ya, beberapa waktu lalu, asisten saya mengantar ibuku ke panti ini. Entah, apa Anda tahu tentangnya? Ibumu itu Bu Melati? Bu Melati? Kalau begitu, saya tidak tahu. Kalau Anda mau tahu tentangnya, saya bisa tanyakan untuk Anda. Baiklah, Pak Lilis. Terima kasih. Silahkan. Pak Joko dengan ibumu tinggal di sebelah. Kedua orangnya sepertinya sering bertengkar. Kalau Anda mau tahu, tanyakan saja pada dia. Orang yang kenal ayahku, semua memujinya. Kenapa orang yang kenal ibuku, semua menilainya negatif? Pak Joko, salam. Kudengar Anda dan Bu Melati tinggal di sebelah. Bisa menceritakan tentang dia? Kamu siapa dia? Ngapain cari tahu soal wanita bodoh itu? Meskipun sifatnya kurang baik, Anda tidak boleh bilang dia wanita bodoh. Aku tak memakainya. Itu sudah terlalu baik. Hah? Kalau nggak mau dengar, jangan ganggu aku. Pak, kalaupun Bapak benci Tante Melati, tapi jangan mukul orang. Aku mukul, kenapa? Orang tua seperti dia tak pantas di panti lansia kasih ibuku tinggal. Aku ini mau cari pimpinan untuk usir sampah seperti dia dari panti. Pak, kenapa Bapak bilang begitu? Dia itu suka menilai orang. Dia hanya mengincar untung. Dia tak punya hati. Pak, ucapan Bapak terlalu jauh. Setauku dia tidak sejahat itu. Kenapa tidak? Aku lihat sendiri. Dia mengusir mantan suaminya. Bagaimana caranya? Melati, biar aku jelaskan. Melati. Surya, dasar pelit. Mau aku urus anakmu? Jangan mimpi. Melati, Sisi juga kan anakmu. Bertahun-tahun dia selalu mau kamu kembali. Saja. Udah cukup, jangan bilang omong kosong. Bayar atau pindah. Pergi. Kamu. Aku belum pernah lihat sepertimu. Ibu tak tahu malu. Aku kenapa? Apa aku salah? Anak perempuanmu itu, bukankah kamu yang lahirkan? Kok bisa kamu bilang hal tak tahu malu begini? Malah minta uang dari mantan suami. Kayaknya kamu sudah terobsesi uang sampai tak bisa keluar. Sudahlah, dia memang begitu. Aku sudah biasa. Kamu ini terlalu baik saja. Jangan biarkan dia terus menindasmu. Sikapku memang begitu. Gak ada uang, aku gak akan mengakuinya. Melati, Sisi sekarang sukses. Dia dokter spesialis kanker terkenal. Asal kamu mau mengakuinya, nanti gak perlu tinggal di panti lagi. Sudah, aku tahu. Aku buru-buru mau main mahjong, aku pergi. Tak punya hati, mengaku anak sendiri malah minta uang. Aku belum pernah lihat ibu sepertimu. Ternyata kasih sayang ibu yang kukira. Semua itu Bapak tukar dengan harga dirinya dan uang. Aduh, Dokter Sari, hati-hati. Gak apa-apa. Aku cuma kesel. Wah, aku ingat. Kamu itu putrinya Bu Melati. Ini pertama kali aku ke panti ini. Oh, Bapak kenal aku? Jangan-jangan dia pernah tunjukkan fotoku. Dia? Mana mungkin. Ayahmu yang tunjukkan. Dia menganggapmu kebanggaannya. Di depan kami semua, dia bangga banget. Gak nyangka, ayahku ternyata memujiku begitu. Ayahmu itu beda banget sama ibumu. Beda.
kamu harus waspada sama ibumu. Dia bukan orang baik. Pak, aku tahu Bapak nggak suka ibuku. Tapi Bapak juga nggak boleh selalu memfitnahnya. Lagi pula dia... Memfitnah apanya? Aku dengar sendiri. Ibumu itu mau menipu semua uangmu. Rumah, mobil. Ibu seperti itu gak usah ada. Pak, Bapak jangan asal ngomong. Kok kamu masih gak percaya? Sini, aku buktikan. Ibumu itu, dia itu seorang pecandu judi yang kejam. Ayahmu bilang, dulu dia menghabiskan semua uang keluarga. Kalau tidak bercerai, dia takut ibumu menjualmu untuk bayar utang judi. Tidak percaya? Lihat sendiri. Tidak percaya? Lihat sendiri. Menang. Bayar. Aduh, beruntung banget kamu. Ya iyalah, nih. Bayar. Nanti aja. Aduh, Bu Melati, kamu utang aku sudah berapa? Sekarang hitung-hitungan dong. Kamu juga utang aku 5 juta lebih loh. Cepat bayar utangmu. Aduh, ngapain buru-buru? Bu Melati kan sudah ketemu anaknya. Anaknya itu dokter kaya loh. Masa dia nggak bisa bayar utang? Tenang saja. Utang kalian itu nanti juga aku bayar. Ayo. Lanjut 4. Nanti pas aku pulang, aku bujuk anakku yang murahan itu. Begitu dia kasihan, dia pasti transfer puluhan juta. Kalau dia kaya raya, bayar dulu utang kita dong. Pinjol sekarang gampang banget. Ambil HP, cari di internet, balik minta uang anakmu. Utangnya beres kan? Oh iya, kalian benar juga. Tunggu, sekarang juga aku bayar. Sudah beres, semua sudah aku transfer ya. Oke. Ayo, lanjut lagi. Bu Melati, kamu kan sudah kaya. Minumannya kamu traktir dong. Bisa. Kalian satu paket tiap orang. Kita main sambil makan. Dasar durhak. Kok Pak Pratama bisa punya istri mantan sepertimu? Tutup mulutmu, jangan nawur. Awas ya, ku bikin patah tulangmu. Enyah. Aku tak pernah menyangka kalau ibuku yang sepertinya sangat mencintaiku, semua cintanya padaku hanya akting. Ternyata dia hanya mengincar uangku. Makasih Pak, makasih bantuannya. Buat buktinya, saya akan berterima kasih lagi. Dokter Sari, sinyal HP Pak Pratama sudah sangat dekat. Artinya, arah pencarian kita benar. Baik, cepat cari buktinya. Pak, saya sudah ingat semua. Saya takkan lagi dipengaruhinya. Anak baik. Anak baik. Aduh, anakku sayang, Sisi. Ibu tahu kamu takkan menelantarkanku. Dasar munafik. Cepat pergi, awas kamu nanti. Aku takkan meladenimu. Dasar tak tahu malu. Kamu ini, nanti kamu akan kena batunya. Aduh, anakku sayang, Sisi. Beberapa hari tak jumpa, kamu kurus ya. Aduh, ibu langsung ikut kamu pulang. Buatkan makanan kesukaanmu, daging asam manis nanas. Aku alergi nanas. Apa ibu tidak tahu? Aku kan sementara lupa. Ibu masakin daging manis ya? Kamu suka ini kan? Baik. Belum pulang, aku punya pertanyaan untukmu. Yang harus dan tak harus sudah kubilang semua. Kenapa masih ditanya? Kalau begitu katakan. Selain menyembunyikan kondisi sakit ayah, apa masih ada hal lain yang kau sembunyikan? Enggak, benar-benar enggak. Kalau aku bohong lagi, biar terkena petir. Baik, aku percaya kamu untuk terakhir kalinya. Aduh, Mama juga takut kamu terganggu. Mama ini demi kebaikanmu. Mama janji ya, tak akan bohong lagi. Itu katamu sendiri. Kalau bohong lagi, kau tahu akibatnya. Alah,
paling parah. Paling-paling aku dikirim ke panti. Setelah uangmu kubohongi semua, kamu tak mengakuiku. Aku tak takut. Di dunia ini, kamu satu-satunya keluargaku. Kalau kamu pun bohongi aku tak punya apa-apa lagi. Anak mama, tenang saja. Mama janji nggak akan bohong lagi. Yang itu, soal Pak Surya Pratama itu, mama juga nggak tahu apa-apa. Waktu dia meninggal, mama juga kaget. Aku cuma lupa bilang kamu. Oh iya, lupa bilang kamu. Mama janji, mama nggak akan bohong lagi. Maafkan mama kali ini. Kali ini kuabaikan. Kalau ada lagi, aku takkan melepaskanmu. Baik. Aku kurendahkan waspadamu dulu. Kulihat apalagi siasatmu untukku. Oh iya Bu, ayah sudah meninggal beberapa hari. Tapi HP-nya belum juga ketemu. Ibu kan yang terakhir yang bertemu dia. HP-nya jangan-jangan ada di ibu. Enggak ada. Kenapa ibu tegang begitu? Aku cuma tanya-tanya aja. Aku nggak tegang kok. Nggak ada. Kan sudah bilang nggak akan bohong lagi. Aku percaya ibu. Beberapa hari ini, kematian ayah membuat pikiranku jadi kacau. Aku jadi jahat sama ibu. Semoga ibu gak marah sama aku. Haha, kamu kan anak kandung ibu. Mana mungkin ibu marah sama kamu. Meskipun dia sudah tiada, ibu akan selalu ada untukmu. Ya? Makasih, Bu. Bu, beberapa hari ini aku belum sempat merayakan ulang tahun ibu. Kali ini aku mau mengadakan pesta ulang tahun yang meriah. Nanti, ibu bisa undang teman-teman di panti untuk ikut. Aku juga akan undang rekan-rekanku di RS. Biar mereka saksikan aku menyambut ibu pulang. Kan ku bilang, dasar anak bodoh. Baru ketemu ibu kandungnya, mana mungkin tega membiarkanku di panti begitu saja. Beberapa hari lagi, aku akan suruh asistenku antar gaun untuk ibu. Nanti ibu harus tampil cantik ya. Baik. Sisiku, bagus sekali. Hahaha. Inilah ibu kandungku yang kucari belasan tahun. Akan kulihat, apa kamu iblis yang memakan manusia. Jangan-jangan dokter Sari nggak cari HP lagi. Jangan-jangan dia lagi di brainwash ibunya. Aduh, beberapa hari ini jaga kesehatan ya. Mau hujan, jangan sampai masuk angin. Makasih, Bu. Aku pergi. Lihat saja nanti, kuceramahi anak sialan ini. Aku akan membuatnya seumur hidupnya selamanya menjadi sumber uangku. Bu Belati, aku menasihatimu. Jangan keterlaluan. Kejahatan akan membalasmu. Bukan urusanmu. Anak Pak Pratama itu pintar sekali. Kamu harus tahu diri. Kalau tidak, yang akan menderita adalah dirimu sendiri. Anakku sendiri, aku tahu. Di dunia ini, dia cuma punya aku. Kalaupun aku salah sedikit, dia pasti akan maafkan aku. Aduh, mulai sekarang semua miliknya jadi milikku. Mobilnya, rumahnya, dan uangnya. Hahaha, semua jadi milikku. Haha. Kamu tak tahu malu. Kamu lupa janjimu pada Pak Pratama. Aduh, aku banyak janji. Cuma orang mati. Siapa yang masih ingat dia? Dokter Sari, yang Pak Joko bilang itu benar. Ibumu memang berniat jahat. Cuma orang mati. Siapa yang masih ingat dia? Ayah, ternyata aku salah menilaimu. Tenanglah. Aku pasti. Semua fitnah yang bukan milikmu akan kuberikan padanya. Caranya apapun, harus dapat bukti dia mencuri HP ayahku. Aku mau dia hancur reputasinya. Jadikan dia musuh bebuyutan. Baik. Surya Pratama, seumur hidupmu kau memang ditakdirkan gagal. Masih bilang cinta Sisi. Di akhirnya, putrimu yang kau sayang itu bukankah tergantung padaku? Sekarang, aku tak perlu lagi pakai HP-mu untuk Setelah pesta utahnya, semua miliknya jadi milikku. Dan kau
akan selalu terlupakan. Wahai teman-teman, minggu depan putriku akan rayakan ultahku. Kalian harus datang tepat waktu ya. Pasti. Setelah pesta ultahnya, kamu harus bayar utangku ya. Tenang saja, dia cuma punya aku. Pasti dia tak memberiku. Oke deh, sore kita ketemu lagi, main lagi ya. Oke. Aku siap-siap dulu, lalu ke kalian ya. Keluar, jangan ganggu. Buktinya sudah lengkap. Kita lihat saja dia mau berkelit. Wah, lihat. Wah, ini kan anakku. Siapin khusus untukku, pesta ultah. Hahaha. Pestanya megah sekali. Kelihatan anakmu kaya ya. Hebat kamu, Bu Melati. Nanti kalau sukses, jangan lupa kami ya. Tenang. Nanti main kartu, kita main di rumah anakku. Rumahnya luas. Hahaha. Ada pengasuh melayani kita. Hahaha. Hebat kamu, Bu Melati. Pesta utangmu sudah semegah ini. Jadi, utangmu ke kami kapan mau dibayar? Sabar ya, tunggu Bu Melati lewati hari ini. Nanti juga mau apapun pasti ada. Iya kan? Betul. Sabar ya, tunggu. Anak itu sangat nurut sama aku. Baiklah. Sini, lihat. Lihat. Wah, ini kan dari anakku. Dia yang beliin. Katanya berlian ini mahal banget loh. Setelah pesta ultah ini, aku mau apapun pasti ada. Nanti aku takkan kekurangan uang untuk main kartu. Hah? Kalau gitu, selamat ya. Cepat kuasai anakmu. Cepat kuasai anakmu. Nanti hati-hati bicara. Anakku datang. Oke. Sayangku, pesta ultah ini Mama suka banget. Cuma membuatmu boros ya. Mama jadi sedikit merasa bersalah. Sisi, ini teman-temanku. Dulu mereka bantu Mama banget, sangat besar. Orang-orang ini pasti sudah makan uang Mama banyak. Sisi, dulu saat Mama sedang paling susah, mereka yang ngebantu Mama. Nanti kamu harus baik-baik sama mereka ya. Baik. Teman Mama juga teman saya. Tentu saja saya akan menjaganya. Kamu memang ibu yang baik. Saya belum mengantarmu pulang. Kamu sudah mulai mau mengincarku. Dan menghabiskanku sampai habis. Ma, karena ayah sudah meninggal, reputasi saya di RS jadi rusak. Pimpinan RS merasa saya tidak cocok menjadi dokter. Jadi, saya dipecat. Dikeluarkan. Hah, apa? Kok bisa begini? Aku gak punya kerjaan. Ayahku juga meninggal. Sekarang aku cuma punya Mama. Sendirian, Ma. Mama mau temani aku menghadapi kesulitan. Gak mungkin. Anakku sehebat itu kok bisa dipecat? Kamu bohong kan? Iya kan? Hah? Aku beneran. Aku gak bohong. Ma, Mama mau temani aku bangkit lagi. Di dunia ini, kamu satu-satunya keluargaku. Apa kamu juga gak mau temani aku? Bukan begitu. Aku paham. Akan berusaha sekuat tenagaku untuk mengatur hidupmu nanti. Tunggu, yang kamu bilang tadi, apa maksudnya? Kamu dipecat, lalu utang ibumu, siapa yang bayar? Kamu kan anaknya. Utangnya tentu kamu yang harus bayar. Aku sekarang sudah susah sendiri. Kalau mau uang, cari saja ibuku. Lagi pula, mungkin aku nanti malah harus hidup dari ibuku. Aku melahirkanmu untuk hidup enak. Kok bisa kamu ngomong begitu? Melati, lihat anakmu yang tak tahu diri, malah mau hidup dari ibunya. Uang kita hari ini harus dibayar. Kalau nggak bayar, jangan harap bisa pergi. Uang? Aku nggak punya. Terus rumahnya? Rumahnya ada kan? Gini, kamu jual rumahnya, utang ibumu bayar dulu. Nanti ibu ikut kamu bangkit lagi. Hah? Rumahnya bukan atas namaku. Untukku tinggal. Aku kan sudah dipecat. Tentu saja rumahnya sudah ditarik. Dasar payah, gak punya kerjaan, uang pun gak punya. Aku punya kamu buat apa lagi?
Sari, dengar ya, uang hari ini harus dibayar. Gak bayar pun harus bayar. Kalau enggak, aku akan melawanmu. Aku kan sudah gak kerja. Kamu gak peduli aku, malah maksa aku bayar. Kamu memang benar-benar ibu yang baik ya. Aku lahirkan kamu untuk hidup enak, bukan untuk membayarkan utangku. Uang pun gak punya, kerjaan pun gak punya. Aku punya kamu buat apa lagi? Itu kan seorang ibu, kok bisa ngomong begitu? Ini namanya vampir. Aku kasihan sama dokter Sari, sayang sekali. Ibu seperti itu kok masih diakui? Yang cuma tahu uang, gak peduli keluarga. Cepat putus hubungan saja. Kalian tahu apa? Diam semua. Berhenti kamu. Kamu kan janji akan adakan pesta ini. Kok bisa pergi? Awalnya aku sungguh-sungguh mau adakan pesta ini. Tentu aku tak punya uang untuk bayar pesta yang mahal ini. Kalau mau pesta ini berlangsung, bukan tidak mungkin. Kalau begitu, bayar sendiri saja. Aku mana punya uang? Gak bisa. Hari ini kamu harus beri aku penjelasan. Hidup ini gak enak lagi. Aku benar-benar membesarkan anak durhaka. Bahkan uang pesta utah pun gak kuberikan. Aduh. Terus saja ribut. Lagian aku gak punya uang. Uang pestanya boleh kamu gak punya, tapi utangnya harus dibayar. Betul, harus dibayar. Sari, kalau nggak bayar utangku, akan kubongkar keburukan ayahmu. Lihat siapa yang malu. Baik, kalau gitu, katakan. Biar semua dengar. Lihat siapa yang malu. Katakan. Katakan. Dasar brengsek. Seperti ayahmu yang mati itu, payah. Kenapa nggak kasih aku? Ayahku nggak kasih kamu uang, berarti dia payah. Dia kan untuk kebaikanmu. Aku baru paham sekarang. Ayahku mengusirmu dari rumah. Takut aku jadi macam kamu. Bukannya demi keluarga ini, bukannya demi kamu, untuk hidup lebih baik. Kamu lupa, waktu kecil, jepit rambutmu itu dan krim wajahmu itu, bukankah semua itu dari uang jajan? Benar, dia memang berjudi. Dan bawa pulang uang. Tapi dia menjudi semua harta sampai ludes. Aku tahu dari diari ayahku. Demi bayar utang judi, dia mau menjualku. Makanya ayahku cerai darinya. Kamu tak pantas untuk ayahku. Apalagi jadi ibuku. Bukan. Surya Pratama bohong. Aku pergi darinya karena dia kasarin aku. Aku nggak tahan, makanya aku pergi. Dia mengusirmu dari rumah karena kamu mau mencuri barang di rumah untuk dijual. Setiap kali aku bertemu kamu selalu membelokkan pikiranku dengan kebohonganmu. Kamu bilang ayahku selingkuh. Bilang ayahku kasar. Kamu selalu pakai kebohongan ini untuk menipuku. Dan karena kebohonganmu itu, aku salah menilai ayahku seumur hidupku. Ayahku tak pernah menyalahkanku karena aku boros. Malah karena kamu. Kamu pikir aku gak kerja, jadi bisa meninggalkanku. Ibu sepertimu, aku sungguh tak mau. Aku tak sanggup lagi. Dokter Sari, jangan dokter. Ini HP ayahku. Aku temukan ini di panti, di kamar Bu Melati. Dia sembunyikan HP Pak Pratama. Tujuannya hanya untuk menipu uang Anda. Dia, sejak awal, tidak pernah mau mengakui Anda. Bahkan dia selalu menganggap Anda sebagai mesin uang. Tak tahu malu. Putus hubungan. Bukan gitu, aku tidak pernah mengambilnya. Kami sudah minta bantuan orang profesional untuk memeriksa HP ini. Kami ambil semua rekam transaksinya. Sejak Pak Pratama meninggal, semua uangnya dipindahkan ke akun WeChat Anda. Apalagi yang mau Anda jelaskan? Aku nggak tahu, HP ini bukannya jatuh dari tasku. Jangan fitnah aku. Kami sudah serahkan HP ini ke polisi. Dan dari sana, kami dapat sidik jari Anda. Buktinya sudah kuat. Apalagi yang mau Anda tolak? Ini cara apa kamu tahu password HP ayahku? Sekarang, aku perintahkan kamu buka kuncinya. Biar semua orang lihat wajah busukmu. Kamu tak mau mengaku, tidak masalah. Kalau begitu, kita ke kantor polisi. Nanti kita lihat siapa yang malu. Ini aku dan ayahku. Satu-satunya foto. Tak kusangka dia masih mempertahankannya. Bilang, kok kamu tahu password HP ayahku? Di hati Surya hanya ada kamu. Password HP-nya itu tanggal lahirmu. Apa anehnya? Siapa yang nggak tahu? Semua sudah lihat kan? Semua uang ayahku dipindahkan ke tangannya. Pasien kanker stadium akhir, uangnya pun diculik. Dia sungguh tak punya hati. Anak kandung pun ditipu. Dasar tak pantas jadi manusia. Sekarang, aku minta kamu uang ayahku kembalikan semua. Tak boleh kurang. Aku nggak punya. Udah kucurangin. Mana mungkin aku percaya. Kamu mau apa?
Ini milik ayahku, kartu banknya. Aku akan suruh orang cek saldonya. Kalau berani sentuh uang ayahku, kamu harus kembalikan semua. Ini pemberian dari Surya. Kamu ini nggak masuk akal. Pemberian? Jelas-jelas kamu yang mengancamnya. Aku punya saksi. Ini untukmu. Surat. Kalau kamu tak kembalikan uang ayah, kita lihat di pengadilan. Jangan. Aku mohon, jangan tega pada mama. Aku mohon, lihat saja, aku ini ibumu sendiri. Lihat saja, aku lahirkan kamu. Maafkan aku kali ini saja. Aku, ke depannya, aku janji tidak akan begitu lagi padamu. Aku mohon. Kalau aku memaafkanmu, itu kejam pada ayah. Sumber hidupku. Hari ini, di sini aku umumkan. Aku putus hubungan dengan dia. Aku tak mau. Kamu itu anak kandungku. Kok bisa kamu putus hubungan denganku? Aku tak mau. Bukannya tadi kamu mau putus hubungan denganku? Kenapa? Kamu boleh, aku tidak boleh. Tadi aku ngomong sembarangan. Aku nggak serius. Jangan di sini, bilang omong kosong begini. Ingat ini. Mulai sekarang, kita tak punya hubungan lagi. Rasain akibatnya sendiri. Dasar egois, dasar serakah. Rasain. Semua sudah tamat. Dokter Sari, semua sudah beres. Sekarang kita mau kemana? Aku mau beli minuman kesukaan ayah. Menjemputnya pulang. Pak, datang menjengukmu. Pak, maafkan aku. Aku melewatkan waktu terbaikmu. Aku juga salah percaya kata ibu. Aku salah menilaimu selama ini. Aku tak minta kamu memaafkanku. Aku hanya berharap semua ini bisa menghiburmu. Kalau ada kehidupan selanjutnya, mau jadi putrimu. Di kehidupan selanjutnya, mencintaimu. Aku tak akan melewatkan lagi setiap kesempatan bersamamu. Aku tak akan pernah lagi membuatmu kecewa. Nih, makan daging. Pak, kangen banget. Itu kamu. Kamu datang untuk pamit.